What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Sleeping Dictionary. Film ini dirilis pada tahun 2003. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita bermula dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja turun dari kapal. Dalam film ini, berlatar ketika Inggris kala itu masih menjadi koloni di Sarawak, Malaysia. Pria ini bernama John. Diketahui, John baru saja menyelesaikan kuliahnya di Inggris. Dan sekarang, dia berniat ingin belajar budaya pedalaman Malaysia yang dikenal dengan nama Iban. Lalu datanglah pria dari pedalaman Iban yang akan menjemputnya. Pria ini bernama Belansai, yang merupakan anak dari kepala adat di sana. Kemudian dia membawa John untuk bertemu dengan Henry, yang merupakan gubernur di wilayah itu. Henry lalu mengajak John menuju rumah sementaranya atau rumah dinasnya. Diketahui, John mengambil keputusan ini karena ingin melanjutkan rencana ayahnya untuk memberikan pendidikan kepada warga masyarakat Iban. Lalu Henry memberitahu bahwa John mendapat undangan untuk datang ke rumah Betang untuk menghadiri pesta gawai kenyalong atau pesta untuk menghormati dewa perang masyarakat di sana. Lalu tibalah John di rumah Betang bersama dengan Belansai. Di sana, John pun diperkenalkan dengan ayahnya Belansai yang bernama Melaka, yang sekaligus juga merupakan pemimpin rumah Betang. John pun disambut dengan tradisi minum arak beras. Dia sempat menolak pada awalnya. Lalu Belansai pun memberitahu John jika menolak meminumnya itu sama dengan sebuah penghinaan. Akhirnya John pun meminumnya. Sesudahnya pandangan John terpaku dengan seorang gadis pengantar arak yang bernama Selima yang diperankan oleh Jessica Alba. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena acara pun terus berlanjut hingga malam harinya. Di sana John juga diperkenalkan tarian cibi-cibi yang merupakan tarian kuno masyarakat Iban. Dan Selima lah salah satu penarinya. Lalu Selima memasangkan sebuah kalung kepada John dan itu tandanya John juga harus menampilkan bakatnya. Ia pun dengan rada sedikit mager membacakan puisi karangannya. Lalu mengajari Belansai untuk berdansa. Setelah itu, seseorang datang dan membisikkan sesuatu kepada Belansai. Dan tak lama kemudian acara pun berakhir. John pulang dalam keadaan beler malam itu karena meminum terlalu banyak. Dalam keadaan beler, John melihat sekelompok pria masuk ke rumah Betang. Mereka membawa sepotong kelapa seorang pemuda yang tinggal di rumah Betang lainnya. Menurut adat di sana, mereka menyebutnya dengan istilah ngayau, yang artinya berburu kelapa untuk menunjukkan ketangguhan lelaki. Besok harinya datanglah Selima bersama dengan Melaka menghampiri John dengan tujuan untuk memperkenalkan John dengan Selima yang akan menjadi Sleeping Dictionary-nya. Nantinya John akan belajar bahasa Iban langsung dari Selima dan mereka juga akan tinggal di rumah yang sama untuk bisa belajar kapanpun. Sekaligus ya bisa lah buat nemenin Bobo. Namun John menolaknya karena menurutnya itu bertentangan dengan keyakinannya. Akan tetapi karena ditekan terus oleh mereka, John pun mengiyakan hal itu. Namun dengan syarat Selima hanya sebatas mengajarinya saja, tak lebih dari itu. So jual mahal anjing, gue gedek banget rasanya. Di sisi lain terlihat seorang wanita parubaya yang sedang bermain dengan anak-anak Iban. Wanita itu bernama Egi yang merupakan istrinya Henry. Dan saat John menemui Egi menyarankan kepada John untuk segera push rank dengan Selima. Karena jika tidak, orang-orang akan mengira ada yang salah dengan Johnny-nya si John. Iya. Malam harinya, John dan Selima belajar bahasa Iban sebelum tidur. Dengan agak sedikit canggung, mereka pun saling mengobrol satu sama lain.
Dan lalu mereka pun malah terlihat saling tersipu malu, dan sepertinya di antara mereka berdua mulai timbul perasaan suka satu dengan yang lainnya. Pada keesokan malamnya, John terpantau sedang belajar dengan Selima. Dan kali ini ia belajar mengenal anggota tubuh dalam bahasa Iban. Hand. Arm. Sedikit demi sedikit jemari John yang nakal mulai membandel. Dan iya, mereka pun melakukan push rank saat itu juga. Karena ketangguhannya dan saking josnya, mereka pun kerap kali melakukan hal baik itu sehabis belajar bersama secara terus-menerus. Cerita kemudian berlanjut ketika John menghadiri acara makan malam dengan keluarga Henry. Di sana dia bertemu dengan Cecilia yang merupakan putri dari Henry yang baru saja lulus Fakultas Antropologi. Pada saat pulang, John melihat rumahnya sudah berhiaskan berbagai pernak-pernik dan Selima datang menyambut kedatangan John sambil mengenakan pakaian adat Iban. Dan mereka pun melanjutkan push rank setelahnya. Pada esok harinya ketika di rumah Betang, terlihat Cecilia yang sedang mengabadikan momen kebersamaan mereka bersama-sama dengan John. Lalu mereka melihat tradisi tarik tambang yang dimainkan oleh para remaja di sana. Sementara di sisi lain, ternyata Selima melihat kedekatan antara John dan Cecilia. Dia pun merasa cemburu dengannya, lalu berkata, Sundal, yang berarti ganjen. Tak lama kemudian ada sesuatu di tepi sungai. Dua orang yang berasal dari pedalaman Yakata terlihat sedang dalam kondisi yang sangat lemas. Ketika mereka mencoba membantunya, sangat disayangkan yang terjadi kondisinya malah semakin memburuk. Dan tak lama kemudian, mereka berdua malah harus meregang nyawa. Henry mendapat informasi bahwa masih banyak orang yang sakit seperti itu layaknya terkena virus. Ketika John menawarkan untuk berkunjung dan melihat keadaan masyarakat Yakata, Henry dengan tegas melarangnya karena tradisi ngayom mereka masih sangat kental dan malah akan membahayakan masyarakat Iban. Sesaat sehabis boker, Egy tiba-tiba muncul di belakang John. Maksud kedatangan Egy ternyata ingin menjodohkan dirinya dengan Cecilia agar tujuan menyekolahkan anak pedalaman bisa semakin mudah dan akan dibantu sepenuhnya oleh Henry suaminya. Namun John hanya terdiam kala itu. Esok harinya, John, Selima, dan Belansai serta dua orang lainnya pergi ke tempat pedalaman Yakata. Mereka sebenarnya sangat sulit ditemukan, dan menurut rumor yang beredar, mereka mempunyai keahlian dapat menyatu dengan alam liar, dan cara bertahan hidupnya pun bisa lebih liar daripada alamnya. Nah, lu bingung kan lu? Sama gue juga. Namun karena pengalaman bermain Belansai yang sudah sangat jauh, mereka pun tiba di pedalaman Yakata. Namun pemandangan di sana sangatlah memprihatinkan, karena cukup banyak orang-orang Yakata yang terjangkit virus aneh ini. Lalu sesaat ketika mereka sedang memeriksa, terdengar suara senapan yang sangat kencang. Dengan refleks, Belansai pun menyelamatkan John. Rupanya ada orang modern yang mencoba untuk membidiknya. Setelahnya John dan Belansai pun mencari tahu. Nah, ternyata di dekat pemukiman warga masyarakat Yakata terdapat pertambangan perak putih ilegal yang ditambang oleh pendatang baru. Ketika kembali ke pemukiman, John dan Belansai keheranan karena sudah tak ada orang di sana. Yang tersisa hanyalah Selima yang mengaku sedang sakit. Tak lama kemudian, masyarakat Yakata beramai-ramai datang sembari menakutinya dengan bambu runcing. Masyarakat di sana mengira bahwa kedatangan John hanya membawa penyakit di wilayah mereka. Selima akhirnya menjelaskan bahwa John bukanlah bagian dari mereka, melainkan dia adalah dewa yang akan membantu menyembuhkan mereka. Masyarakat di sana pun dengan mudahnya percaya begitu saja. John lalu berkata penambang ilegal itu meracuni padi yang mereka barter dengan penambang, dan mereka berniat untuk menguasai wilayah Yakata. Mendengar pernyataan tersebut, mereka semua pun beramai-ramai pergi ke pertambangan itu, lalu mulai menghabisi satu persatu dari mereka yang telah berbuat curang. Setelah beberapa saat, Selima pun mulai kembali pulih setelah diberikan ramuan oleh John. Kemudian John di sana mengungkapkan perasaannya kepada Selima. Selima berkata bahwa sebaiknya mereka pindah ke Borneo Belanda atau Indonesia bagian Kalimantan.
karena Selima tahu hubungan mereka akan banyak yang menentangnya. Dan sebelum pulang ke Iban, mereka diberi persembahan gelang oleh masyarakat Jakarta sebagai ungkapan terima thank you. Ketika di rumah Betang, Selima mengatakan yang sejujurnya tentang perasaannya dengan John kepada Melaka. Namun Melaka menentangnya karena sebaiknya ia menikah dengan masyarakat Iban asli. Dan ketika John menghampiri Selima yang sedang dihukum, dengan berat hati Selima berkata bahwa ia akan menikah dengan pria dari masyarakat Iban. Rupanya Selima menuruti apa perkataan Melaka. John yang sangat sakit hati, akhirnya dia pun pulang kembali ke Inggris. Dan di sana dia menikah dengan Cecilia, anak kandung Henry yang sebenarnya dia nggak cinta. Beberapa bulan kemudian John memutuskan untuk kembali ke Sarawak untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat tertunda. Malam harinya ketika sedang menonton layar tancap, John kedapatan sedang mencari-cari keberadaan Selima. Dan hal itu disadari oleh Cecilia yang langsung memalingkan perhatian John kepadanya. Pada esok paginya ketika di sungai, John melihat Selima yang tengah memandikan seorang bocah lelaki berkulit putih seperti dirinya. John pun meyakini dirinya bahwa itu adalah anak hasil tanam benihnya dulu. Malam harinya John secara tiba-tiba sudah berada di rumah Selima. Dia pun bertanya mengenai anak yang dirawatnya. Jawaban Selima pun begitu mengejutkan. Rupanya dia menikah dengan Belansai yang kala itu sedang mengandung anaknya. Ketika malam hari dan John sedang tertidur, Belansai secara tiba-tiba masuk dan melukai lengan John. John pun mengadukan hal itu kepada Henry. Oleh karena itu, Belansai pun diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat seorang pejabat kolonial hampir koit. Dan nantinya John sendirilah yang akan menjadi hakim dalam kasus ini. Dalam percakapannya dengan Henry mengatakan bahwa sebenarnya Selima adalah anaknya, hasil dari kenakalan masa mudanya dulu yang sembarangan menanam benih di mana-mana di maminya Selima. Namun ia merahasiakan hal tersebut karena posisinya sama seperti John kala itu. Malam harinya John pun merasa kasihan dengan Belansai. Dia pun akhirnya melepaskan Belansai dari tahanan itu. Karena biar bagaimanapun, Belansai adalah sahabat karibnya di Iban. Setelah Belansai pergi, John mengajak Selima untuk pergi ke Borneo Belanda atau Indonesia pada esok lusa sekitar habis subuh lah. Pada esok paginya, Egy menawari Selima untuk menjadi sleeping dictionary seorang pria bernama Siverly. Atau jika tidak, Selima akan diberi hukuman. Di sisi lain, Cecilia memberitahu John bahwa tes speknya menunjukkan kalau dia sedang mengandung anaknya. John pun tersenyum kepada Cecilia, menandakan bahwa dia sangat senang mendengarnya. Di rumah si Verly, dia mencoba untuk merayu Selima untuk melakukan push rank. Namun Selima menolaknya. Dan karena terus memaksa, si Verly akhirnya mendapatkan bogeman dari pajangan kayu yang cukup kuat dari Selima. Setelahnya ia pun pergi dengan membawa anaknya dari rumah si Verly. Sementara di rumah John, Cecilia memintanya untuk pergi dengan Selima. Padahal kita tahu bahwa ia sedang mengandung anaknya John saat ini. Cecilia mengatakan ia tak mau hidup dengan pria yang hatinya berada pada orang lain. Cecilia juga tak keberatan dan sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa Selima adalah anak ayahnya. Sesampainya di dermaga, Selima mencari keberadaan John yang ternyata tak ada di sana kala itu. Lalu tak berselang lama, John pun tiba di dermaga itu. Dan di sana dia melihat kapal yang baru saja berjalan ke Borneo Belanda. John mengira bahwa Selima pasti berada di sana. Dan sesaat kemudian John diberitahu seseorang bahwa Selima bukan pergi ke Borneo Belanda, melainkan pergi ke tambang tua yang berada di Jakarta. Ketika Selima baru akan pergi dengan sampannya, tiba-tiba Henry mendatanginya dan memberikan senjata untuk menjaga diri katanya. Lalu untuk pertama kalinya, Henry akhirnya bisa memeluk putrinya itu dan dia pun membiarkannya pergi dengan anaknya. Di sisi lain, John melanjutkan perjalanan mencari Selima melalui jalur darat, mendaki gunung dan melewati lembah. Hingga akhirnya dia pun dapat menemukan Selima cinta sejatinya. Dan terjadi pertukaran ludah di sana.
Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Rupanya si Verly berhasil menemukan mereka. Karena si Verly memegang senjata, John pun menurutinya saat ia diminta untuk mengikat dirinya di tiang bambu. Hingga akhirnya terjadi baku hantam di antara John dan si Verly yang membuat John jatuh tersungkur. Lalu ketika si Verly akan menarik pelatuknya, tiba-tiba saja sebuah tusuk sate menghampiri lehernya. Dan ternyata itu adalah masyarakat Yakata yang dulu pernah dibantunya. Dan di akhir film, John, Selima dan anaknya kini tinggal dan hidup damai di Borneo, Belanda atau Indonesia yang begitu kaya dan dikenal dengan masyarakatnya yang sangatlah ramah. Dan lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film ini. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.